Hotman Zainal Arifin, seorang pedagang asongan, anak jalanan, office boy yang kemudian menjadi Vice President Citibank Indonesia. Sebuah jabatan nomor 1 di Indonesia, karena Presiden Direktur Citibank sendiri berada di Amerika. Sekitar tahun 60-an, Hotman memulai karirnya sebagai perantau. Berangkat dari desa ke jalanan ibu kota. Merantau dari kampung dengan penuh impian dan harapan. Hotman remaja berangkat ke Jakarta. Di Jakarta ternyata Hotman harus menerima kenyataan bahwa kehidupan ibu kota ternyata sangat keras dan tidak mudah. Tidak ada pilihan bagi seorang lulusan SMA di Jakarta. Pekerjaan tidak mudah diperoleh. Hotman pun memilih bertahan hidup dengan profesi sebagai pedagang asongan. Dari jalan raya ke kolong jembatan, kemudian ke lampu merah menjajakan dagangannya. Tetapi kondisi seperti ini tidak membuat Hotman kehilangan cita-cita dan impian. Suatu ketika, Hotman beristirahat di sebuah kolong jembatan. Dia memperhatikan kendaraan-kendaraan mewah yang bersiliweran di jalan Jakarta. Para penumpang mobil tersebut berpakaian rapi, keren, dan berdasi. Hotman remaja pun ingin seperti mereka. Mengendarai kendaraan berpendingin, berpakaian necis, dan tentu saja memiliki uang yang banyak. Saat itu juga Hotman menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Sebuah cita-cita dan tekad diazamkan dalam batinnya. Azam atau tekad yang kuat dari Hotman telah membuatnya ingin segera merubah nasib. Tanpa menunggu waktu lama, Hotman segera memulai mengirimkan lamaran kerja di setiap gedung bertingkat yang dia ketahui. Bila ada gedung yang menurutnya bagus, maka pasti dengan segera dikirimkannya sebuah lamaran kerja. Hotman menyisihkan setiap keuntungan yang diperolehnya dari berdagang asongan digunakan untuk membiayai lamaran kerja. Sampai suatu saat, Hotman mendapatkan panggilan kerja dari sebuah perusahaan yang sangat terkenal dan terkemuka di dunia, The First National City Bank atau Citibank, sebuah bank bonafit dari Amerika. Hotman pun diterima bekerja sebagai seorang office boy, sebuah jabatan paling dasar, paling bawah dalam sebuah hierarki organisasi, dengan tugas utama membersihkan ruangan kantor, WC, ruang kerja, dan ruang lainnya. Tapi Hotman tetap bangga dengan jabatannya. Dia tidak menampik pekerjaan. Diterimanyalah jabatan tersebut dengan sebuah cita-cita yang tinggi. Hotman percaya bahwa nasib akan berubah sehingga tanpa disadarinya, Hotman telah membuka pintu masa depan menjadi orang yang berbeda. Sebagai office boy, Hotman selalu mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Terkadang dia rela membantu para staf dengan sukarela. Selepas sore, saat seluruh pekerjaan telah usai, Hotman berusaha menambah pengetahuan dengan bertanya-tanya kepada para pegawai. Dia bertanya mengenai istilah-istilah bank yang rumit. Walaupun terkadang saat bertanya dia menjadi bahan tertawaan atau sang staf mengerjitkan dahinya. Mungkin dalam benak pegawai, ngapain nih OB nanya-nanya istilah bank segala, kayak ngerti aja. Sampai akhirnya Hotman sedikit demi sedikit familiar dengan istilah bank seperti letter of credit, bank garansi, transfer, clearing, dan lain-lain. Suatu saat Hotman tertegun dengan sebuah mesin yang dapat menduplikasi dokumen. Saat ini dikenal dengan mesin fotokopi. Ketika itu mesin fotokopi sangatlah langka. Hanya perusahaan-perusahaan tertentulah yang memiliki mesin tersebut dan diperlukan seorang petugas khusus untuk mengoperasikannya. Setiap selesai pekerjaan setelah jam 4 sore, Hotman sering mengunjungi mesin tersebut dan minta kepada petugas fotokopi untuk mengajarinya.
Hotman pun akhirnya mahir mengoperasikan mesin fotokopi. Dan tanpa disadarinya, pintu pertama masa depan terbuka. Pada suatu hari, petugas mesin fotokopi itu berhalangan dan praktis hanya Hotman yang bisa menggantikannya. Sejak itu pula, Hotman resmi naik jabatan dari OB sebagai tukang fotokopi. Menjadi tukang fotokopi merupakan sebuah prestasi bagi Hotman. Tetapi Hotman tidak cepat berpuas diri. Di sela-sela kesibukannya, Hotman terus menambah pengetahuan dan minat akan bidang lain. Hotman tertegun melihat salah seorang staf memiliki setumpuk pekerjaan di mejanya. Hotman pun menawarkan bantuan kepada staf tersebut, sehingga membuat sang staf tertegun. "Bener nih, lo mau bantuin gue?" Begitu Hotman mengenang ucapan sang staf dulu. "Iya bener, saya mau bantu, sekalian nambah ilmu." Begitu Hotman menjawab. "Tapi hati-hati ya, nggak boleh salah. Kalau salah, tanggung jawab lu. Bisa dipecat lo." Sang staf mewanti-wanti dengan keras. Akhirnya Hotman diberi setumpuk dokumen. Tugas dia adalah membubuhkan stempel pada cek, biliet giro, dan dokumen lainnya pada kolom tertentu. Stempel tersebut harus berada di dalam kolom dan tidak boleh menyimpang atau keluar kolom. Alhasil, Hotman membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena dia sangat berhati-hati sekali. Selama mengerjakan tugas tersebut, Hotman tidak sekedar mencap, tapi dia membaca dan mempelajari dokumen yang ada. Akibatnya, Hotman sedikit demi sedikit memahami berbagai istilah dan teknis perbankan. Kelak pengetahuannya ini membawa Hotman kepada jabatan yang tak pernah diduganya. Hotman cepat menguasai berbagai pekerjaan yang diberikan dan selalu mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik. Dia pun ringan tangan untuk membantu orang lain, para staf dan atasannya, sehingga para staf pun tidak segan untuk membagi ilmu kepadanya. Sampai suatu saat, pejabat di Citibank mengangkatnya menjadi pegawai bank karena prestasi dan kompetensi yang dimilikinya, padahal Hotman hanyalah lulusan SMA. Peristiwa pengangkatan Hotman menjadi pegawai bank menjadi berita luar biasa heboh dan kontroversial. Bagaimana bisa seorang OB menjadi staf? Bahkan rekan sesama OB mencibir Hotman sebagai orang yang tidak konsisten. Hotman dianggap tidak konsisten dengan tugasnya. Jika masuk OB, ya pensiun harus OB juga. Begitu rekan sesama OB menggugat. Hotman tidak patah semangat. Dicibir teman-teman, bahkan rekan sesama staf pun tidak membuat goyah. Hotman terus mengasah keterampilan dan berbagi membantu rekan kerjanya yang lain. Hanya membantulah yang bisa diberikan oleh Hotman karena materi tidak ia miliki. Hotman tidak pernah lama dalam memegang sebuah jabatan. Sama seperti ketika menjadi OB yang haus akan ilmu baru, Hotman selalu mencoba tantangan dan pekerjaan baru, sehingga karir Hotman meleset bak panah, meninggalkan rekan sesama OB, bahkan staf yang mengajarinya tentang istilah bank. 19 tahun kemudian, sejak Hotman masuk sebagai office boy di The First National Citibank, Hotman mencapai jabatan tertingginya, yaitu Vice President, sebuah jabatan puncak Citibank di Indonesia. Jabatan tertinggi Citibank sendiri berada di Amerika, yaitu Presiden Direktur yang tidak mungkin dijabat oleh orang Indonesia. Sampai dengan saat ini, belum ada yang mampu memecahkan rekor Hotman masuk sebagai OB, pensiun sebagai Vice President, dan hanya berpendidikan SMA. Hotman pun kini pensiun dengan berbagai jabatan pernah diembannya, menjadi staf ahli Citibank Asia Pasifik, menjadi penasihat keuangan salah satu gubernur, menjabat CEO di berbagai perusahaan, dan menjadi inspirator bagi banyak orang. Hotman telah berhasil mewujudkan mimpinya. Sewaktu muda dulu, ia kini kemana-mana menaiki mobil mewah yang berpendingin, memakai baju bagus dan banyak uang.
Mimpi yang dapat diwujudkannya adalah karunia luar biasa dari Allah. Saat sebagian orang masih berangan-angan dengan bergumul dengan hidupnya, ia bisa keluar menjadi pemenang bagi nasib dan kehidupannya sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib hambanya sebelum hambanya berusaha sendiri untuk merubah nasibnya. Hotman Zainal Arifin, sang inspirator ini dipanggil Sang Khalik pada tanggal 20 Desember 2012, pukul 14.20. Jenazahnya disemayamkan di Jalan Haji Buang 33 Ulu Jami, Kebayoran Lama, Jakarta. Selamat jalan Pak Hotman, semoga segala budi baikmu selama ini menjadi amal jariah yang mengiringimu di alam baka. Amin. Sebelum Hotman berpulang, beliau sempat berbicara dengan salah satu sahabatnya, Indra. Namun tak disangka itu adalah nasihat terakhir dari seorang Hotman Zainal Arifin. Inilah nasihat beliau yang ditujukan kepada temannya, Indra. Namun, barangkali juga bermanfaat bagi kita semua. Indra, tanpa bermaksud sombong, saya pernah berdiri di puncak gedung termewah di dunia. Pernah dieluk-elukan atas prestasi saya yang hebat. Pernah dihormati karena jabatan saya yang tinggi. Juga dipuji karena saya dianggap sebagai teladan kemuliaan. Tapi Indra, bukan itu yang jadi kebanggaan saya. Kalau saya diizinkan untuk membanggakan suatu hal dalam hidup saya, maka kebanggaan terbesar saya adalah keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Melihat istri saya setia dan tegar menemani saya kala suka dan duka. Melihat anak-anak saya tumbuh pendiri dan berbakti. Indra, tidak ada pemandangan yang lebih indah dari itu. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar dari itu. Maka berjuanglah untuk keluargamu. Bangun istanamu dengan teladan dan kasih sayang. Kemudian pertahankanlah bagaimanapun caranya. Tidak ada satupun di dunia ini yang lebih penting dan berarti dari keluargamu dan apa yang kamu tinggalkan untuk mereka.